Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan menonton video ini. Saya Jerry Komanarisi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ada anggaran, temanya anggaran produksi. Next slide berikutnya. Ini apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah rencana anggaran yang mengestimasi biaya produksi dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini ada fungsi anggaran produksi terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ini mendukung kegiatan penjualan. Ya, mendukung kegiatan penjualan itu anggaran produksi memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar sehingga mendukung kelancaran aktivitas penjualan. Terus yang kedua ini pengelolaan biaya. Ini dengan perencanaan yang jelas perusahaan dapat meminimalkan risiko pemborosan, menjaga efisiensi dan memastikan setiap biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini yang ketiga pengelolaan persediaan. Ini pengelolaan persediaan ini melalui anggaran produksi membantu perusahaan untuk menjaga keseimbangan antar pemasukan dan permintaan sehingga menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Terus yang keempat ini ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini dalam anggaran produksi memungkinkan perusahaan untuk menentukan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi dalam periode tertentu. Terus ini ada yang kelima, menentukan harga jual. Menentukan harga jual ini adalah fungsi penting dari anggaran ini, di mana perusahaan dapat menggunakan informasi tentang total biaya produksi untuk menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Next ini ada tujuan anggaran produksi bagi perusahaan. Ini terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama menjaga keseimbangan keuangan. Dengan merinci semua biaya yang terkait dengan produksi, perusahaan dapat memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan sehingga kesehatan finansial perusahaan tetap terjaga. Terus ini ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan sehingga dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Terus ini yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dengan analisis didasarkan pada anggaran, manajemen dapat mengevaluasi berbagai skenario, memilih opsi terbaik, dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses produksi. Terus yang keempat ini meningkatkan komunikasi internal. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antar departemen. Dengan adanya anggaran yang jelas, kolaborasi antar tim menjadi lebih baik dan terkoordinasi. Terus ini ada komponen dalam anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini bertujuan untuk memperkirakan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi sehingga merupakan bagian penting dari perencanaan operasional perusahaan agar efektif. Anggaran ini harus mencakup beberapa komponen utama yang memastikan kelancaran dan efisiensi operasional. Terus ini next slide berikutnya, ini ada komponen-komponen dalam anggaran produksi yang perlu diperhatikan. Ini ada 6 bagian. Yang pertama ini estimasi produksi. Estimasi produksi ini mencakup
perhitungan jumlah unit barang yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Terus yang kedua ini anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini mencakup jumlah dan biaya bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi target produksi. Terus ini ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja ini mencakup biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi. Nah, terus ini ada anggaran overhead pabrik. Nah, anggaran ini mencakup biaya yang tidak langsung yang berhubungan dengan produksi seperti listrik, air, pemeliharaan mesin dan biaya administrasi pabrik. Terus yang kelima ini ada anggaran persediaan. Komponen ini mencakup biaya penyimpanan stok, barang jadi dan bahan baku. Perencanaan yang baik membutuhkan menjaga keseimbangan antara stok yang cukup untuk produksi dan menghindari kelebihan yang meningkatkan biaya penyimpanan. Next ini ada anggaran biaya produksi lainnya. Nah, biaya produksi lain ini meliputi biaya tak terduga yang mungkin timbul selama proses produksi seperti biaya perbaikan mesin atau fluktuasi harga bahan baku. Terus anggaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang tak terduga. Ini next slide berikutnya. Ini ada faktor internal dan eksternal dalam penyusunan anggaran produksi. Penting untuk membedakan antar faktor internal dan eksternal untuk berperan dalam penyusunan anggaran karena unsur utama akuntansi anggaran ini dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran produksi. Ini ada yang pertama ini ada faktor internal. Faktor internal ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kapasitas produksi. Kemampuan ini memproduksi jumlah barang tertentu dalam periode waktu yang ditentukan. Aspek ini merupakan faktor internal yang akan memenuhi alokasi sumber daya dan biaya. Terus yang kedua ini strategi manajemen. Nah, kebijakan strategi manajemen ini termasuk rencana jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya investasi dalam teknologi baru atau perusahaan ini harus diperhitungkan dalam anggaran. Terus yang ketiga ini ada proses produksi. Nah, ini proses produksi ini inovasi pada metode dan teknologi dalam proses produksi dapat mengurangi waktu dan biaya, sehingga harus dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran untuk memaksimalkan efisiensi. Terus yang keempat, kualitas produksi. Investasi dalam bahan baku berkualitas tertinggi atau proses produksi yang lebih baik dapat meningkatkan biaya karena tingkat kualitas produk akan mengurangi biaya produksi. Next ini ada faktor eksternal. Ini faktor eksternal terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi anggaran. Terus yang kedua ini regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dan regulasi industri seperti anggaran dan peraturan lingkungan dapat memenuhi biaya produksi yang strategi perusahaan dalam memenuhi persyaratan hukum. Terus ini ada persaingan pasar. Nah, ini tingkat persaingan di pasar dapat mempengaruhi keputusan harga dan volume produksi. Terus yang keempat ketersediaan sumber daya. Ketidakpastian dalam
pasokan atau fluktuasi harga sumber dan biaya tenaga kerja dapat mempengaruhi biaya dan kelancaran proses produksi. Slide berikutnya, next, ini ada kelebihan dan kekurangan anggaran produksi. Kelebihannya itu proses ini membantu perusahaan menyimbangkan penjualan, persediaan, dan produksi sehingga mengurangi risiko promosi barang secara berlebihan atau kekurangan unit untuk memenuhi permintaan. Terus ada anggaran ini memberikan panduan bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam produksi karena mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan oleh manajemen untuk periode mendatang. Terus ada lagi dengan anggaran yang jelas perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, ruang pabrik, dan mesin secara efisien. Terus ada lagi anggaran ini dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dalam waktu yang diharapkan. Terus ini ada kekurangannya. Kekurangannya itu anggaran ini didasarkan pada estimasi, mungkin tidak selalu cukup akurat dan fleksibel untuk menangkap perusahaan dalam dinamika pasar. Terus ada kekurangannya, proses penyusunan anggaran umumnya memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan dan tim manajemen yang seharusnya bisa dialokasi untuk kegiatan lain. Terus ada karyawan di perusahaan mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait perencanaan anggaran yang diajukan oleh tim manajemen. Terus ada anggaran ini cenderung lebih bermanfaat bagi perusahaan yang sudah mapan karena perusahaan baru mungkin tidak memiliki cukup data historis untuk memperkirakan penjualan. Terus ini next slide berikutnya. Metode penyusunan anggaran produksi. Metode ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, metode berdasarkan ketersediaan bahan baku. Dalam metode ini, penyusunan anggaran didasarkan pada jumlah dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Terus yang kedua ini, metode berdasarkan kapasitas produksi. Metode ini menitikberatkan pada kemampuan pabrik atau fasilitas produksi dalam menghasilkan barang. Terus ada metode berdasarkan waktu produksi. Metode ini memperhitungkan durasi waktu yang ditentukan untuk memproduksi barang dari awal proses hingga produk jadi. Terus yang keempat, metode berdasarkan anggaran biaya tetap dan variabel. Metode ini membedakan antar biaya tetap seperti sewa pabrik dan gaji karyawan tetap serta biaya variabel seperti bahan baku, energi yang digunakan dalam produksi. Next slide berikutnya. Ini ada cara menghitung anggaran produksi. Proses perhitungan anggaran produksi ini memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik terhadap semua komponen biaya yang terlibat. Ini ada langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk menghitung anggaran ini secara efektif. Ini ada anggaran produksi atau kebutuhan penjualan plus persediaan akhir yang diinginkan atau persediaan awal.
Nah, ini ada 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan penjual, estimasi jumlah pabrik yang akan dijual dalam periode tertentu. Terus yang kedua ini persediaan akhir yang diinginkan, jumlah stok pabrik yang ingin dipertahankan pada akhir periode. Terus yang ketiga ini persediaan awal, jumlah stok produk yang tersedia pada awal periode. Contohnya anggaran biaya produksi. Tunggu, kita lihat next dulu berikutnya apakah. Langsung simpulan. Contohnya itu misalkan sebuah perusahaan memperkirakan penjualan sebanyak 1000 unit. Nah, produk yang selama 1 kuartal perusahaan ingin mempertahankan persediaan akhir sebanyak 2000 unit. Nah, dan pada awal periode perusahaan memiliki ketersediaan sebesar 1500 unit. Nah, maka perhitungan anggaran produksi adalah itu anggaran produksi 10.000 plus 2.000 dikurang 1.500, terus dikurangnya lagi 1.500 unit. Nah, artinya perusahaan perlu memproduksi 1.500 unit produk untuk memenuhi kebutuhan penjual dan persediaan yang diinginkan. Nah, jadi kita harus memerlukan 1.500 unit untuk memenuhi target agar bisa mencapai persediaan yang diinginkan. Nah, next ini slide berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu anggaran produksi merupakan alat penting yang membantu perusahaan dalam melancarkan dan mengelola biaya produksi secara efektif. Dalam pemahaman yang baik tentang konsep dan metode penyusunan, perusahaan dapat menghindari pemborosan, memastikan ketersediaan produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Next. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang keluar. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.